Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nadi Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat peta lahan kritis. Sebelumnya di sini sudah ada hasil pengolahan data yang saya lakukan. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mendapatkan semua data ini. Yang pertama, kita harus menyiapkan citra LAN 18. Kemudian kita mengambil band 7, band 5, band 4, band 3, band 2, dan band 10. Jangan lupa kita harus memotong citra tersebut dengan wilayah studi yang kita inginkan. Di sini saya memilih wilayah studi Karanganyar, dan kita harus mengubah koordinat sistemnya menjadi WGS 1984 zona 49S. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus melakukan koreksi radiometrik terhadap citra-citra tersebut dengan cara salah satu band, misalkan sini saya menggunakan band 10, dikalikan 0,00002 dikurangi dengan 0,1. Di sini kita bisa menamakan dengan TOA band 10 misalkan. Nah, jika kita klik OK, hasil yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Di sini sudah tertera TOA band 10, TOA band 2, TOA band 3, TOA band 4, TOA band 5, dan TOA band 7. Ini merupakan citra-citra yang sudah kita koreksi radiometrik. Pada pengolahan data ini, kita menggunakan citra yang sudah terkoreksi geometrik. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari AVI atau Advanced Vegetation Index dengan cara masuk ke raster kalkulator, kemudian buka kurung, kita masukkan TOA band 5, TOA band 5 ditambah 1, tutup kurung, dikalikan, buka kurung, nilai tertinggi dari TOA band 4, yaitu di sini tertera 0,75884 dikurangi band 4, kemudian tutup kurung, dikalikan TOA band 5 dikurangi TOA band 4. Kemudian kita tutup kurung 2 kali. Kemudian kita pangkatkan, yaitu dengan cara klik kali 2 kali. Kali, kita pangkatkan dengan 1/3. Kemudian kita tunggu statusnya menjadi. Nah, jika status error tadi sudah hilang, kita dapat memberikan nama di sini. Saya akan memberikan nama dengan AVI. Nah, hasil pengolahan ini adalah berikut. AVI ini merupakan hasil pencarian AVI tadi. Kemudian yang kedua, kita mencari nilai dari bare soil index dengan cara masuk ke raster kalkulator, kemudian buka kurung 2 kali, TOA band 7 ditambah dengan TOA band 4, tutup kurung, dikurangi, buka kurung, TOA band 5 ditambah TOA band 2, tutup kurung, dibagi, buka kurung, TOA band 7 ditambah TOA band 4, tutup kurung, ditambah TOA band 5 ditambah TOA band 2, tutup kurung 2 kali. Hasil pengolahan ini merupakan bare soil index, atau bisa kita namai dengan BSI. Jika kita klik OK, hasil pengolahan tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah BSI, bare soil index. Kemudian
kita harus mencari vegetation density, yaitu dengan cara masuk ke raster kalkulator, kemudian kita dapat mencari vegetation density dengan cara masuk ke menu principal component, ini principal component. Kemudian kita menggabungkan antara BSI dengan AVI. Di sini kita dapat namainya dengan PD atau vegetation density. Kemudian hasil pengolahan pada tahapan ini adalah sebagai berikut. PD. Setelah mencari vegetation density, kita dapat mencari shadow index dengan cara masuk ke menu raster kalkulator, kemudian buka kurung 2 kali, 1 dikurangi tuaben 4, tutup kurung, dikali buka kurung 1 min tuaben 3, tutup kurung, dikali buka kurung 1 min tuaben 2, tutup kurung 2 kali, kemudian dipangkatkan, yaitu dengan cara mengkalikan 2 kali, dipangkatkan dengan 1/3. Kita dapat menamainya dengan SI atau shadow index. Hasil pengolahan pada langkah ini adalah sebagai berikut. SI atau shadow index. Setelah mencari SI, kita dapat mencari TI dengan cara masuk ke raster kalkulator, kemudian memasukkan rumus sebagai berikut, yaitu radian minimum ditambah radian maksimum dikurangi radian minimum dibagi 65.535 dikali dengan toa-band 10. Nilai radian minimum dan maksimum dari band 10 kita dapatkan dari MTL, file MTL yang tersedia pada Citra. Di sini tertera bahwa nilai radian minimum band 10 adalah 0,10033 dan nilai radian maksimumnya adalah 22,0018. Kemudian kita masukkan rumus yang tadi, radian minimum ditambah kurung nilai radian maksimum dikurangi nilai radian minimum 0,10033 tutup kurung dibagi 65.535 tutup kurung dikalikan dengan toa band 10.
bahwa BN10. Hasil pengolahan ini kita beri nama TI, yaitu singkatan dari temperature index. Hasil pengolahan ini bisa dilihat pada layar berikut. Ini berikut adalah hasil pengolahan dari temperature index. Setelah mencari temperature index, kita dapat mencari scale shadow index atau disingkat dengan SSI. Cara mencarinya adalah kita harus menggabungkan hasil antara shadow index dan temperature index dengan cara masuk ke fungsi principal component, kemudian kita masukkan TI dan SI. Kita beri nama SSI. Hasil dari pengolahan langkah ini dapat dilihat pada layar berikut. Berikut adalah hasil dari SSI. Setelah mencari SSI, kita dapat mencari FSD atau Forest Canopy Density. Ini adalah tingkat kerapatan kanopi. Semakin tinggi, berarti daerah tersebut memiliki hutan yang semakin lebat. Cara mencarinya adalah kita masuk ke raster kalkulator. Kemudian kita masukkan rumus square root SSI dikalikan vegetation density ditambah 1. Di sini kita dapat beri nama FCD. Hasil dari pengolahan ini dapat dilihat pada layar berikut. FCD atau Forest Canopy Density. Di sini kerapatan kanopinya masih belum terklasifikasi, belum diberi kelas-kelas. Kita dapat memberikan kelas dengan cara masuk ke reclassify, ini reclassify, kemudian kita masukkan data rasternya, kita classify, classify, kemudian kita masukkan equal, kita menggunakan classes equal interval, dan kita beri 5 kelas saja. Pada new values, kita beri semakin tinggi poinnya, maka nilainya semakin rendah. Jadi di sini kelas 1,2 sampai 1,3 kita beri 1, kemudian ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Mengapa kita lakukan ini? Karena semakin rapat suatu hutan, suatu kanopi hutan, maka tingkat kerawanan bencananya, maka tingkat kekritisan bencananya semakin kecil. Jadi semakin rapat, dia memiliki nilai yang kecil. Kemudian kita beri nama di sini class FCD atau Forest Canopy Density. Kemudian kita klik OK seharusnya. Namun di sini saya sudah memiliki datanya. Data dari kelas tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah FCD yang sudah saya klasifikasikan menjadi 5 kelas. Setelah itu kita masuk ke kemiringan lereng. Di sini saya menggunakan data dari SRTM.
Jangan lupa sebelum memulai pengolahan kita harus memotong SRTM tersebut sesuai wilayah studi yang kita punya. Di sini saya menggunakan Karanganyar, dan jangan lupa untuk mengatur koordinat sesuai koordinat yang ditentukan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan slope, yaitu kita masuk ke slope di spatial analysis tool. Kita masukkan SRTM Karanganyar di sini, dan kita gunakan persen. Ini untuk mengubah dari satuannya yang awal mulanya menggunakan derajat, kita ubah ke persen. Di sini kita beri nama slope SRTM. Kemudian hasil pengolahan dari langkah ini adalah sebagai berikut. Ini adalah DEM Karanganyar yang sudah dilakukan slope. Setelah melakukan slope pada SRTM, kita harus melakukan klasifikasi kelerengan dengan cara masuk ke reclassify, kemudian kita masukkan data yang sudah di slope, kita klasifikasikan menjadi 5. Kemudian pada break values kita atur sesuai dengan tingkat kelerengan yang ada, yaitu 0 sampai 8. Di sini kita isi 8, kemudian 8 sampai 15. Kemudian kita masukkan 25. Kemudian di sini 40. Dan yang terakhir kita biarkan saja. Kita klik OK. Kemudian di sini sudah ada keterangan 0 sampai 8 masuk kelas 1, 8 sampai 15 kelas 2, 15 sampai 25 kelas 3, 25 sampai 40 kelas 4, dan 40 ke atas merupakan kelas 5. Kita dapat beri nama reclass SRTM slope. Hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. Setelah melakukan reclass, kita dapat mengubah data raster ini ke dalam bentuk poligon, yaitu dengan cara masuk ke raster to polygon, raster, ini conversion raster to polygon. Kita masukkan hasil dari reclass, kemudian kita beri nama polygon reclass SRTM. Hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. Berikut adalah hasil dari perubahan dari data raster ke poligon. Setelah itu kita dapat melakukan dissolve pada data poligon ini dengan cara masuk ke geoprocessing, dissolve. Kita masukkan ini, dan kita pilih yang grid code, karena pada grid code ini merupakan tingkat kelerengan yang sudah kita buat tadi, yaitu dari 1 sampai 5. Klik grid code, habis itu kita klik OK. Maaf, sebelumnya kita dapat memberi nama di sini dulu.
Selain menggunakan dissolve SRTM, kemudian kita klik OK. Berikut adalah hasil pengolahannya dissolve. Di sini sudah terlihat bahwa sudah kelas-kelas tersebut sudah disatukan. Setelah itu kita dapat memasukkan peta curah hujan, peta tutupan lahan, dan peta jenis tanah. Yang pertama kita olah peta erosivitas hujan. Kita buka atribut tabelnya. Kita lebarkan di sini. Yap. Pada awalnya tabel konten ini hanya tersedia sampai sumber saja. Kemudian kita dapat menambahkan base. Base merupakan nilai tengah dari curah hujan. Jadi misalkan di sini 3000 sampai 3500, berarti base-nya adalah 3250. Begitu pula dengan kelas-kelas lainnya. Kemudian air hujan kita dapatkan dengan cara masuk ke field calculator, kita kalikan 0,41 dikalikan base, kemudian dipangkatkan itu kali 2 kali, dipangkatkan dengan 1,09. Nah, oke. Hasilnya sama seperti yang tadi. Setelah itu, setelah kita ubah table of content-nya, setelah kita ubah atribut tabelnya, kita dapat mengubah peta curah hujan ini dikonversikan ke dalam raster, yaitu menggunakan fungsi polygon to raster. Polygon to raster dengan menginput peta curah hujan yang ada. Kemudian kita pilih value field, yaitu air hujan, dan kita klik OK. Dan ini adalah hasilnya. Curah hujan atau curah hujan atau erosivitas. Kemudian yang kedua adalah pada kemiringan lereng. Kemiringan lereng yang tadi, yang pada data SRTM, kita lihat atribut tabelnya. Nah, pada kemiringan lereng kita dapat menambahkan LS-nya. Data LS ini saya menggunakan data dari materi kuliah yang ada. Yaitu di sini tertera bahwa 0 sampai 8 merupakan 0,4, kemudian kelas 2 adalah 1,4, 3,1, 6,8, dan 9,5. Setelah itu kita ubah polygon ini menjadi raster, yaitu seperti ini. LS seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah peta tutupan lahan atau penggunaan lahan. Kita ubah di dalam atribut tabelnya. Di sini ada 10 penggunaan lahan yang berbeda, 10 tutupan lahan yang berbeda. Kita dapat memasukkan nilai CP dari masing-masing
penggunaan lahan. Nilai CPI ini saya dapatkan dari materi kuliah yang ada. Kemudian sama seperti tadi, nilai dari penggunaan lahan ini saya ubah ke dalam bentuk raster dan menghasilkan citra seperti berikut CP. Kemudian yang keempat adalah pada jenis tanah. Jenis tanah kita buka atribut tabelnya. Di sini tertera ada kurang lebih 8 jenis tanah yang ada. Kita dapat menambahkan atribut tabel yaitu erodibilitas tanahnya. Data ini kita dapatkan dari berikut. Jadi sudah tertera nilai dari erodibilitas tanahnya. Kita masukkan ke dalam sini. Setelah kita tambahkan erodibilitas tanahnya, kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk data raster, yaitu seperti ini jadinya, erodibilitas seperti ini. Setelah mendapatkan 4 data raster yang ada, 4 data raster dari variabel yang ada, yaitu jenis tanah, penggunaan lahan, curah hujan, dan kelayangan, kita dapat mencari tingkat bahaya erosi dengan cara masuk ke raster kalkulator. Raster kalkulator. Dan mengalihkan antara erosivitas hujan atau R hujan dikali dengan LS dikali dengan K atau erodibilitas tanah dikali dengan CP. Atau penggunaan lahan. Kita dapat menamakan datanya dengan erosi. Hasil dari pengolahan ini dapat kita lihat pada layar berikut. Erosi. Berikut adalah hasil pengalihan antara 4 variabel yang ada. Setelah itu, kita dapat melakukan reclass pada peta raster kelaringan, yaitu LS, hasil erosi, dan FCD. Kita lakukan reclass seperti biasa. Yang pertama adalah erosi. Classify, kita bagi kelas menjadi 5. Dan kita menggunakan yang equal interval. Oke. Di sini kita dapat mengubah namanya menjadi reclass erosi. Kemudian hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. Reclass erosi. Ini adalah hasil dari reclass erosi yang dibagi menjadi 5 kelas. Kemudian yang kedua, kita melakukan reclass pada LS. Kita melakukan reclass pada LS. Data LS. Atau kelaringan. Maaf, saya salah masukkan data. Kita masukkan data LS. Nah, di sini datanya masih berupa seperti ini. Kita melakukan klasifikasi menjadi 5. Classify 5. Kemudian kita pastikan bahwa break values-nya sudah benar, yaitu 0,4, 1,4, 3,1, 6,8, dan 9,5.
Kita klik OK, kemudian kita klik OK. Hasil pengolahan langkah ini adalah sebagai berikut. Reclass LS. Berikut merupakan hasil dari reclass LS yang sudah dibagi menjadi 5 kelas. Kemudian yang ketiga adalah reclass pada FCD atau Forest Canopy Density. Kita masukkan FCD, data FCD-nya. Untuk Forest, untuk FCD-nya sudah diklasifikasikan tadi. Ini berikut adalah hasil klasifikasi dari FCD. Ini dibagi menjadi 5 kelas. Setelah kita melakukan klasifikasi pada FCD, LS, kelerengan, dan pada tingkat erosi, kita dapat melakukan weighted overlay dengan cara masuk ke menu weighted overlay, overlay, enter. Ini. Kemudian kita tambahkan reclass tadi. Hasil dari reclass erosi. Oke, kita tambahkan lagi reclass LS. Kita tambahkan lagi reclass FCD. Tambahkan lagi. Kemudian kemudian kita set equal influence. Di sini jadi keterangannya 33, 33, dan 34. Kita masukkan from 1 sampai 5, karena di sini terdapat 5 kelas. Kemudian kita masukkan namanya, yaitu lahan kritis. Lahan kritis. Nah, hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. Lahan kritis. Berikut adalah hasil dari pengolahan lahan kritis yang sudah dilakukan. Yang warna putih, semakin cerah warnanya, maka dia cenderung aman, yaitu disebabkan oleh 3 faktor tadi. Erosinya kecil, kemiringannya rendah, dan tingkat kanopinya tinggi. Kemudian semakin tinggi kelas, maka tingkat lahan kritisnya semakin tinggi. Di sini bisa kita lihat bahwa daerah pegunungan cenderung memiliki lahan kritis yang tinggi, karena daerah pegunungan memiliki kelerengan yang tinggi pula. Daerah pegunungan. Sekian dari saya. Mohon maaf ada salah kata dan ada penyampaian yang belum tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.